Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, aku mohon maaf sekali karena di video kali ini aku outfitnya sama kayak video sebelumnya karena memang benar aku bikin videonya di hari yang sama. Tapi di video kali ini aku pengen ngasih tahu kalian semua nih, kira-kira kenapa ya kalian duitnya tiba-tiba langsung habis, terus keluar nggak tahu kemana. Nah, aku pengen jabarin beberapa alasan kenapa duit kalian tiba-tiba habis, tiba-tiba hilang nggak tahu kemana, seperti uang goib. Oke? Intinya kalian stay tune terus, tonton video aku sampai habis, jangan di skip, dan terus dukung aku dengan cara subscribe YouTube channel aku, likes dan share video-video aku ke teman-teman kalian. Thank you. Alasan yang pertama, kalian tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan kalian secara berkala. Nah, di video sebelumnya aku udah bilang ya, mencatat pengeluaran dan pemasukan itu sangatlah penting. Biar apa? Ya biar kalian bisa tahu nih duit-duit yang kalian keluarkan itu buat apa aja. Apakah duit yang kalian keluarkan itu balance gak sama pemasukan kalian, dan apakah yang kalian keluarkan itu wajar atau enggak nominalnya gitu. Dan sekaligus kalian bisa mengevaluasi mengenai pengeluaran yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian sampai sekarang belum mencatat pengeluaran dan pemasukan kalian secara rutin dan secara berkala, kalian jadi merasa uang kalian tuh habis secara tiba-tiba, habis secara cuma-cuma, dan yang pasti kalian jadi nggak tahu nih duit kalian sebenarnya keluar tuh buat apa, terbuang untuk hal apa. Yang kedua, kalian tidak menyusun skala prioritas. Nah, di video sebelumnya aku juga udah bilang kalau skala prioritas itu sangatlah dibutuhkan dan sangatlah dipentingkan. Kenapa? Karena di saat kita menyusun skala prioritas, kita jadi tahu nih mana sih hal yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa menempatkan pengeluaran kita di hal yang tepat dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi intinya bisa disimpulkan kalau kalian belum mulai untuk menyusun skala prioritas kebutuhan kalian, kalian jadi nggak tahu nih mana kebutuhan yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu, mana kebutuhan yang harusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu akibatnya jadi di saat ada kebutuhan yang harusnya didahulukan malah tidak kalian dahulukan. Nah, di saat kalian ingin membeli kebutuhan ini, uang kalian sudah keburu habis gitu. Selanjutnya, kalian tidak menggunakan metode 50, 30, dan 20. Nah, untuk kalian yang belum tahu metode 50, 30, dan 20 itu apa sih? Oke. Jadi, aku akan jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi, metode 50, 30, dan 20 itu adalah suatu metode yang membagi pos-pos pemasukan kalian menjadi beberapa hal, yaitu menjadi 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan dan hiburan, dan 20% untuk tabungan. Misalnya 50% untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk beli makan atau beli buku atau kebutuhan-kebutuhan yang memang sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi gitu. Nah, 30% untuk keinginan dan hiburan. 30% ini kalian bisa gunakan untuk seperti nongkrong atau beli skincare, beli baju, atau hal-hal yang sebenarnya bisa dipenuhi kapan saja gitu. Nah, yang terakhir 20% untuk tabungan. Pastikan setiap kalian memperoleh penghasilan, setiap kalian memperoleh pemasukan, kalian harus sisihkan 20% dari penghasilan kalian untuk tabungan, untuk disisihkan untuk kalian menabung. Jadi, setiap kita punya pemasukan, penghasilan, kita harus banget menabung. Oke? Jangan sampai kita nggak nabung. Jangan sampai duit kita terbuang sia-sia tanpa kita sisihkan untuk ditabung. Nah, kalau kalian tidak menggunakan metode 50, 30, dan 20 ini, kalian jadi akan bingung. Jadinya kalian akan bingung nih, dan segala uang yang kalian miliki itu akan keluar
seperti uang goib aja, seperti uang ngalir, dimana kalian gak akan tahu ini buat apa, dan ini buat apa. Alhasil di akhir bulan kalian akan merasa, kok uang gue cepet habis ya, perasaan gue cuman beli ini. Nah, jika kalian menggunakan metode 30, 20, dan 50 ini, jadinya kan kalian bisa tahu nih, oh gue harus menyisihkan uang untuk kebutuhan pokok 50%, untuk ini segini gitu. Jadi kalian tidak akan merasa duit kalian tuh ngalir tiba-tiba habis. Selanjutnya, kalian belum bisa membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan. Oke, aku jelasin lagi ya di video kali ini. Jadi kebutuhan itu, kalian harus ingat, kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi sekarang juga, suatu hal yang harus didahulukan, dan apabila tidak dipenuhi sekarang, itu semua akan berdampak buruk bagi kehidupan kalian. Misalnya, makanan. Kalau kalian nggak makan, kalian bakal sakit. Jadi makan itu harus, nggak bisa dientar-entarin, harus dipenuhin sekarang juga, harus dipenuhin saat kalian lapar. Jadi misalnya kalian gak makan, kalian bakal sakit. Itu maksud aku kenapa berdampak buruk bagi kehidupan kalian. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan berpengaruh dalam hidup kalian gitu. Dan suatu hal ini bisa dipenuhi kapan saja, bisa ditunda terlebih dahulu. Seperti itu. Contohnya beli baju baru. Kalau kalian nggak beli baju baru juga, kalian nggak bakal sakit, kalian nggak bakal mati. Toh kalian masih punya baju yang lama. Itulah kenapa keinginan itu bisa dinomorduakan dan bisa dipenuhi kapan saja. Jadi akibatnya kalau kalian belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kalian jadi akan keliru nih, dan kalian jadi akan ngerasa duit yang kalian keluarkan selama ini tuh tidak tepat dan tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi akibatnya kalian jadi merasa duit gue harusnya digunakan untuk ini, malah habis buat ini. Jadi di saat ingin membeli sesuatu hal yang sangat penting, duit kalian sudah habis duluan. Selanjutnya, kalian tidak mempunyai dana darurat. Nah, aku sudah bilang dana darurat itu sangat penting dan tidak boleh dicampurkan oleh keuangan pokok, seperti untuk kebutuhan pokok, untuk keinginan, atau untuk tabungan pun tidak boleh. Jadi dana darurat ini harus berdiri sendiri. Kenapa? Kalian perlu banget untuk menyusun dana darurat, karena gini, di saat kalian gak punya dana darurat dan tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, yang tadinya duit ini digunakan untuk kebutuhan pokok, malah kalian gunakan untuk hal yang tidak diinginkan ini, alhasil kalian harus mengurangi dana untuk kebutuhan pokok ini. Kalian harus lebih berhemat lagi. Selanjutnya, kalian hanya mengandalkan upah pokok kalian tanpa kalian mempunyai sumber pemasukan yang lain. Nah, sebenarnya kalian tuh perlu banget punya sumber pemasukan yang lain. Tidak perlu dengan upah yang jumlah nominal gajinya tuh besar, tidak perlu, karena intinya ada uang-uang tambah gitu. Seperti kalian bisa mulai belajar bisnis online, jualan makanan yang kalian bisa, atau jualan baju, jualan sepatu, atau kalian juga bisa mulai untuk berinvestasi. Nah, untuk kalian para pemula, kalian bisa loh mulai berinvestasi dengan menggunakan reksadana seperti aplikasi bibit atau aplikasi ajaib. Nah, aku mau tekankan lagi kepada kalian bahwa berinvestasi itu tidak hanya diperuntukkan orang dewasa, tapi kita, seorang pelajar, para pelajar, kita juga bisa berinvestasi dengan aplikasi-aplikasi reksadana yang memang dirancang untuk pemula. Nah, aku rasa video kali ini cukup dan kita juga sudah berada di penghujung video. Sebelumnya aku sangat berterima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton videoku sampai habis tanpa di skip sama sekali. Dan aku juga sangat mengucapkan maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan aku selama berbicara di video ini. Nah, terus dukung aku dengan cara subscribe YouTube channel aku, like dan share video-video aku ke teman-teman kalian. Dadah, sampai jumpa.